Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Masyaallah muslimin, bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama bersyukur kembali. Pada hari ini kita akan melanjutkan kaji kita rutin membahas masih dalam bab musibah, yang pada malam ini kita masuk kepada bab besar waspada terhadap musibah besar yang didahului minggu lalu. Nomor satu musibahnya yaitu bodoh dalam masalah agama. Selanjutnya kita malam ini mencoba bismillah membuka kembali wawasan kita terhadap diri kita sendiri untuk bermuhasabah malam ini masing-masing, yaitu dengan judul musibah besar, yaitu nomor 2, tidak sungguh-sungguh berislam. Nah ini, apakah nanti kita termasuk dalam golongan orang yang dapat musibah ini gitu ya, dalam diri kita. Ini musibah sebelum mati nih. Kadang-kadang ini musibah ini tidak sungguh-sungguh berislam ini bisa saja terjadi pada diri kita. Jadi selamanya kita tuh nggak berislam dengan benar gitu ya. Nah, sekarang saya mau mendasari dulu judulnya ini kan tidak sungguh-sungguh berislam. Ada 2 peristiwa yang saya ambil, satu dari Quran, satu dari hadis. Peristiwa ini yang satu peristiwa yang akan datang dan peristiwa yang sudah terjadi. Ya. Dua peristiwa inilah yang mendasari ada istilah orang Islam tapi tidak sungguh-sungguh berislam. Ya. Peristiwa pertama dari Quran ya. Jadi Allah menceritakan bahwa nanti di neraka ya, ahli neraka itu minta kepada ahli surga, mengajukan permintaan. Ini saya bacakan ayatnya. Wanada ashabun nari ashabul jannah. Dan penghuni neraka memanggil atau menyeru pada penghuni surga. Jadi nanti Pak, surga dan neraka itu berdekatan. Padahal posisi aslinya surga itu di atasnya neraka. Dan surga itu di bawahnya ars. Jadi ars Allah itu kan ada laut ya, bergelombang-gelombang laut air. Nah di atas nanti Sidratul Muntaha, lalu nggak tahu itu apa wilayah apa tuh. Tapi di bawahnya ars tuh ada namanya surga. Surga yang paling tinggi apa namanya? Firdaus. Ya. Nah di sini ayatnya bilang gini, wanada ashabun nar ashabul jannah. Berseru penghuni neraka pada penghuni surga. Seruannya apa? An akidu alaina minal ma. Berikan kami air. Jadi orang neraka minta air. Au mimma razaqakumullah, atau makanan yang Allah berikan pada kamu semua. Penghuni surga jawab. Qalu, berseru penghuni surga, innallaha harramahuma alal kafirin. Ini makanan minuman ini haram. Allah mengharamkan buat kamu, buat orang kafir. Tegas. Padahal penghuni surga itu nggak ada yang pelit. Waktu hidup di dunia nggak ada yang pelit. Diminta apa aja, sama siapa aja, pasti ngasih. Tapi dalam situasi dia ada di surga, diminta, ini minta air nih, yang di neraka nih, minta air dong, sama minta makanan tuh yang kamu makan tuh. Oh ini haram buat kafir, buat kamu kafir nih. Dijelaskan oleh Allah, kafir yang dimaksud kafir di situ yang diomongin sama penghuni surga itu, allazina ittakhazu dinahum lahwan walaiban, yaitu mereka yang jadiin agama permainan dan bercanda. Nah ini tidak sungguh-sungguh berislam. Jadi yang dimaksud kafir yang lagi minta air sama minta makanan ini kepada penghuni surga, orang Islam yang tercebur ke neraka minta dong. Kata orang surga, ini haram buat kamu karena kamu, hai kafir, kamu waktu di dunia menjadikan agama sebagai main-main dan bercanda.
Bu, dasarnya itu dulu ya. Jadi ada nanti orang yang nggak sungguh-sungguh beragama tuh ada, ya. Terus dilanjutkan lagi oleh Allah, ya. Wa gharathumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia udah menipu mereka. Ini kan berarti kaitannya nomor pertama ya. Nomor pertama kan bodoh karena lebih memihak dunia, melupakan akhirat. Ya. Nah, jadi orang yang kafir disebut oleh orang ahli surga itu kepada orang neraka, yaitu mereka yang menjadikan agama mereka main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka Allah berfirman, ya, fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumin haza. Maka hari ini kami, kata Allah, melupakan mereka seperti mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Ya. Terus wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan sebagaimana mereka selalu ingkarin ayat-ayat kami waktu di dunia. Udah jelas ya? Ini peristiwa pertama akan terjadi nanti. Orang-orang yang beragama tapi main-main akan minta air dan makanan kepada orang surga. Dijawab, ini haram buat kamu karena kamu dulu main-main beragamanya dan kamu ketipu sama kehidupan dunia. Peristiwa kedua. Nah, ini peristiwa kedua ini udah terjadi. Ada sahabat Nabi namanya Hanzalah. Hanzalah ini ketemu Abu Bakar. Sambil Abu Bakar lihat Hanzalah lagi nangis. Ditanya, "Malaka ya Hanzalah? Kenapa kamu? Ada apa kamu nangis?" Lalu Hanzalah berkata, dia, "Nafaqo Hanzalah tu ya Abi Bakrin." Hanzalah udah munafik, wahai Abu Bakar. Jadi dia ngomong dirinya sendiri, kan dia nangis. Ditanya Abu Bakar, "Kenapa kamu?" Hanzalah udah munafik ya Abu Bakar. Kalau kami lagi ketemu Nabi, lalu Nabi bilang soal surga dan neraka, ya, ngomong soal surga dan neraka, kami seolah-olah ngelihat surga dan neraka itu, saking menghayatinya kami, ya kan? Jadi Nabi ngomong sama mereka nih, sama Hanzalah gitu. Kita tuh sampai tercengang karena Nabi ceritanya tuh kayak beneran, kayak kita lihat videonya neraka dan surga. Tapi kalau kami kembali pada keluarga, faiza roja'na ilal aswaji wa toi'ah, kalau kami kembali pada istri-istri kami dan kepada semua urusan dunia ini gitu, kami banyak melupakan hal tersebut. Abu Bakar bilang, nih Abu Bakar jawabannya, wallahi demi Allah, innala kadzalik. Sama, gue juga begitu. Abu Bakar orang yang paling baik katanya, bilang begitu. Ya Hanzalah, sama, saya juga begitu. Kalau ketemu Nabi kita kelihatan alim-alim semua beragama. Tapi waktu balik ke keluarga, kita udah lupa tuh keterangan Nabi. Main-main kita beragama ini gitu. Ini hadis sahih nih. Ya, udah ya. Lalu akhirnya Abu Bakar bilang ini, gimana kalau kita ke Nabi? Kita konsultasi sama Nabi. Ayo deh. Datanglah keduanya ke Nabi. Sambil Hanzalah masih nangis. Sehingga Nabi tanya, "Malaka ya Hanzalah?" Nanya ya sama. Hanzalah jawab, "Nafaqo Hanzalah ya Rasulullah." Hanzalah udah munafik ya Rasulullah. Sama persis jawabannya. Lah, Nabi bilang, "Kenapa munafik gitu? Kalau kami bertemu dengan kamu, nah sekarang dengan kamu wahai Nabi, kami itu menghayati betul soal neraka, soal surga, sampai kami nggak mau berbuat maksiat, nggak mau ingat dunia lagi. Tapi ketika kami pulang dari kamu, kembali pada keluarga, maka kami lupa dengan semua keteranganmu." Jadi gaya hidupnya beda gitu, ya. Sama kita kalau di musola sama di TPA berasa banget kayak kiai semua kan, ngerti. Sampai rumah ya tetep aja nonton bokep, kayak gitu. Nah gitu. Itu namanya main-main beragama. Lalu Nabi lihat nasihatnya Nabi. Ya Hanzalah, wahai Hanzalah, kalau kamu tetap dalam keadaan seperti ketemu saya setiap saat gitu, jadi kamu alim gitu, buat beragama dengan baik itu, malaikat sebut itu menjabat tangan kamu pasti di majelis kamu, di tempat tidur kamu, di jalan-jalan kamu. Kenapa begitu? Karena malaikat setuju. Wah, kamu golongan saya kalau gitu, kata malaikat. Iya kan? Malaikat kan diciptakan kan nggak pernah maksiat, nggak ada nafsu.
Jadi kalau kamu Hanzalah seperti itu, yang kamu ceritakan tuh, pasti malaikat satu grup sama kamu. Tapi Hanzalah, nah, walakin ya Hanzalah, tapi Hanzalah saatan wa saatan, saatan wa saatan. Ada waktunya kamu alim, ya, ngerti paham agama. Ada waktunya kamu nyantai dengan keluarga kamu. Jangan menyimpang tapi. Jadi ada waktunya alim, waktunya santai. Ya kan, kalau misalnya di musola kita ngomongnya formal ya tentang akhirat. Ya sama keluar sama istri kan bisa aja, sayang, gitu, nyala pipi gitu. Yang nggak mungkin dilakukan di musola gitu loh. Nanti ya. Jadi boleh gitu asal jangan menyimpang. Nah inilah peristiwa kedua yang membuktikan bahwa ada orang beragama itu khawatir kalau dia meleng dikit kembali pada urusan dunia, dia nggak beragama lagi. Nih dua peristiwa tuh. Yang satu tadi belum terjadi kan? Ahli neraka terminta sama ahli surga air, dijawabnya kamu dulu main-main beragama. Dan itu bukan dongeng, karena Allah yang cerita. Jadi pasti terjadi kan? Yang kedua, Hanzalah khawatir dengan keadaan dirinya sendiri. Sampai dia bilang, nafako Hanzalah. Hanzalah sudah munafik. Intinya orang yang tidak sungguh-sungguh beragama Islam berarti bibit munafik. Paham? Nah itu jangan-jangan kita gitu loh maksudnya. Dan kalau kita terjadi di diri kita, musibah besar. Nggak sadar kita, musibah besar. Ini nih istilahnya begini. Udah jangan terlalu fanatik lah. Gue sih Islam biasa-biasa aja. Nah ini mulai. Kalimat ini mulai membuka diri kita untuk main-main berislam. Bapak kalau menerima ilmu Islam itu jangan setengah-setengah. Pelajarin, pahamin, dalamin. Nggak tahu nanya. Kalau nggak main-main kan. Pelaksanaannya main-main. Dua peristiwa ini aja membuktikan bahwa ada orang yang terkena penyakit nafak. Karena dia di satu sisi ketemu orang alim, ketemu siapa, ya udah istilah apa? Istilahnya jaim. Tapi ngumpul reuni sama orang-orang yang nggak ngomongin agama, rusak. Tuh ya. Jadi dasarnya itu dulu. Dasarnya kenapa kita akhirnya menganggap bahwa ini musibah, ya dimasukkan oleh saya dalam musibah itu karena itu. Karena Rasulullah sendiri akhirnya memaklumi bahwa manusia itu nggak mungkin seperti malaikat, nggak mungkin. Iya dong. Iya. Jadi kata Rasulullah, ya Hanzalah, kalau kamu memang bertekad seperti itu, seperti waktu kamu ketemu saya, terus begitu, ya malaikat langsung berhubungin kamu pasti, jabat tangan kamu. You are my group. Gitu. Tapi walakin Hanzalah, saatan. Paham apa sini? Dasarnya itu dulu. Ya dasarnya itu dulu. Nah, kita baca lagi. Yang tadi dulu Al-A'raf dulu. Yang ayatnya dulu Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 50 dan 51 ya. Berarti itu Pak. Apa? Dalam perkara mubah masih dibolehkan asal nggak nyimpang aja ya. Ya yang makruh aja masih diizinkan. Cuman yang makruh itu kalau Bapak kerjain makruh, memang sebaiknya makruh kan dibenci. Bukan dibenci ya, tidak disukai. Sebaiknya hanya lingkungan dekat aja bermakruh-makruh ria gitu. Kalau udah jangan terlalu diumbar gitu. Itu masih dimaafkan. Kalau surah Al-A'raf ini orang kafir kan untuk orang Islam, kalau untuk orang-orang non Islam ada tetap aja kayak begini juga. Enggak. Lagi. Kalau orang-orang yang nggak memilih Islam itu udah nggak usah diuji. Iya, maksudnya Gimana? ini neraka. Dia Iya. minta nggak sama penduduk surga kayak seperti ini? Enggak. Enggak ya? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Jadi yang diminta nanti kalau orang Islam menjadi kafir di neraka, ya, yang diminta bukan cuma air sama ini, makanan, cahaya juga. Ya lain lagi tuh babnya. Jadi nanti waktu kita orang-orang beriman ini yang sering datang subuh ke masjid, kemudian sering ngaji malam begini, menuju surga, badan kita bercahaya. Lalu orang-orang munafik
Di situ munafik di Quran ini. Ya. Meminta cahaya kita. Minta dong cahaya. Dulu kan kita bareng. Minta dong cahaya. Kata kita, sorry. Ini cahaya buat gue doang. Kalau Bapak berislam dengan benar, itu ibarat Bapak berislamnya itu seperti tiket bioskop. Oke? Tiket bioskop. Masuk pintu bioskop, orang yang di mana di pintu itu memakai senter ngelihat oh tiketnya bener. Maka senternya diarahin ke jalan untuk nonton Bapak ke kursi. Paham? Itulah orang dapat cahaya. Tapi Anda tidak berislam dengan benar, tiketnya nggak punya. Boro-boro masuk, nggak dapat cahaya juga, bingung gelap. Tuh, al ilmu nurun, wajahlun zulmun. Wajahlun zulmun. Jadi kita berislam dengan benar dengan ilmu cahaya. Seperti masuk bioskop dituntun. Gitu loh. Ya. Oke. Buka alam 50 ya. Wa nada ashabun nari ashabul jannah, dan penghuni neraka menyeru penghuni surga. An akidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Limpahkanlah pada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah padamu. Qalu, berkata penghuni surga, innallaha harramahuma alal kafirin. Ini makanan minuman yang haram keduanya atas orang kafir, yaitu alladzina takhadhu dinahum lahwan wa laiban, yaitu orang-orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau. Wa gharathum humul hayatid dunya, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka Allah berfirman, fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Maka hari ini kami melupakan mereka seperti mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Ya, terus wa makanu bi ayatina yajhadun, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat kami. Itu peristiwa yang bakal terjadi. Nah, uzubillah min dzalik, kita masuk di mana tuh? Di yang surga atau neraka? Surga. Amin. Alhamdulillah. Sekarang peristiwa yang sudah terjadi. Hadis nomor 1 ya. Kita lihat. Mengenai Hanzalah ya. Buka hadis pertama. Oke. Annahu marra bi Abi Bakrin wa huwa yabki. Faqal, Hanzalah lagi nangis ketika bertemu Abu Bakar. Ya. Bakar. Maka Abu Bakar bertanya, ya, malaka ya Hanzalah, apa yang terjadi padamu wahai Hanzalah? Qal, Hanzalah menjawab, nafaqa Hanzalah tu ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin. Hanzalah telah munafik wahai Abu Bakar. Nah, di sini dijelasin kenapa ngomong munafik. Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yazad, ketika kami bersama Rasulullah SAW, ya, nah ini yazakiruna bin nari wal jannah, beliau selalu mengingatkan kami pada neraka dan surga. Ka'anna ra'yu ainin, seolah-olah surga itu kami melihat dengan mata, ya, dua mata ini. Tapi faiza roja'na ila afwaji wa toy'ah, ketika kami kembali pada keluarga dan musyal duniawi, maka nasina kasiro, kami banyak lupa. Tuh. Ya. Jelas kan? Maka Abu Bakar berkata, "Qul fa wallahi inna lakadzalik." Demi Allah, aku juga sama begitu. Sama-sama ngerasain gitu, ya kan? Intalaki bina ila Rasulullah SAW. Mari kita pergi pada Rasulullah SAW, ya, gitu kan? Terus fantolakna, lalu kami berkunjung pada Rasulullah. Falamma ra'ahu, setelah ketemu, qol, Rasulullah berkata kan, oh, malaka ya Hanzalah, ada apa dengan Rasulullah? Bilang lagi, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah, Hanzalah telah munafik ya Rasulullah. Diulang lagi tadi.
Kalau kami bertemu kamu gini semuanya gitu. Maka Rasulullah menjawab, lihat, faqala Rasulullah SAW, lau tadumuna 'alal hal allati takumuna biha min indi. Jika kalian selalu berada dalam keadaan seperti ketika bersamaku, ya, alim gitu ya, la safahatkumul malaikah. Para malaikat akan menjabat tangan kalian fi majalisikum, di majlis-majlis kalian, wa fi turukikum, di jalan-jalan kalian, wala furusikum, di tempat tidur kalian. Walakin ya Hanzalah, tapi Hanzalah sa'atan wa sa'ah. Ada saatnya begini, ada saatnya begitu. Dimaklumi Pak Ustadz, kalau mubah makruh dimaklumi, asal jangan nyimpang. Yang penting berislamnya sungguh-sungguh. Tuh. Misalnya nih, iseng-iseng ada ajakan korupsi. Ini lo bantu deh, tenang lo dapat juga gitu. Waduh, mepet, yang lain ikut semua, kecuali kita. Gimana perasaannya? Dan mulai tuh, gue Islam, tapi ini kalau nggak begini gue nggak bisa beli mobil dong. Gimana ya? Enak juga nih. Nah, udah mulai tuh goyah. Namanya main nggak sungguh-sungguh. Ini dasarnya Pak. Oke. Sekarang ada 5 ayat atau 5 surat yang mendasari kenapa manusia mesti sungguh-sungguh berislam. Ya. Jadi ini dasar utama kewajiban kita bersungguh-sungguh kalau beragama Islam. Enggak setengah-setengah. Yang pertama, ya. Bapak sering dengar nih bunyinya gini nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau menyembah padaku. 1. Wah, kita ini ayat nih jangan main nih. Jadi tugas utama dan paling utama kita itu cuma mengadakan penyembahan pada Allah, ibadah pada Allah, sehingga tidak mungkin dilakukan secara main-main. Surat Az-Zariyat ayat 56. Surat 51 ayat 56. Ya, bunyinya wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Jadi manusia wajib untuk mencari cara bagaimana caranya untuk bisa menyembah Allah dengan benar. Itu butuh keseriusan, nggak mungkin main-main. Dasar itu pertama ya. Oke Pak? Kira-kira ada yang nggak setuju Pak? Ada yang nggak setuju nggak? Setuju ya? Nomor 2. Ini Bapak juga udah pernah dengar nih ayatnya. Nomor 2 nih yang menyebabkan kita mesti bersungguh-sungguh ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam secara total, secara kafah. Jangan ikut langkah setan, karena setan musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 208. Al-Baqarah 208. Ini ayat kedua yang menunjukkan harus sungguh-sungguh, nggak bisa main-main lagi. Ya kan? Yang pertama tugasnya cuma ibadah, nyembah. Yang kedua mesti kafah. Dengan ayat ini kita dibikin sibuk sama Allah. Nggak mungkin kita ikut Islam setengah-setengah, nggak mungkin. Ya. Ayat ketiga, surat Al-Hijr ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu dan ibadahlah kamu untuk Tuhanmu sampai maut datang menjemput. Sampai kamu kedatangan maut. Wah, ini kalau ini manusia ya sudah dikasih waktu kita kan menjalankan tugas, dikasih waktu sampai kita mati, sehingga nggak mungkin kita ada main-main gitu. Nomor 3 ini Al-Hijr ayat 99. Yang tadi 51 ayat 56, lalu Al-Baqarah 208, ini Al-Hijr 99. Ya. Nanti Bapak baca tafsir di rumah, tafsir apapun juga. Ini kan 3 ayat ini aja udah nyuruh kita untuk serius, untuk fokus. 208 Pak, yang kedua. Yang ketiga 15 Pak ya, Al-Hijr ayat 99 ya. Oke. Yang bunyinya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Oke. Nomor 4 bunyinya ayatnya waskurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah
atau sembahlah Tuhanmu dengan penuh ketekunan. Nah, mulai ada sungguh-sungguhnya nih. Dengan penuh ketekunan. Serius. Surat Al-Muzammil ayat 8. Surat 74 ayat 8. Waskurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dibuka aja, enggak apa-apa. Al-Muzammil ayat 8. Nadir, oh maaf, 73. Tadi kan saya bilang itu 743. Nah, 743. Boleh. Lu mau bantah, gue juga ngibul gimana? Surat 73 Mat ya, surat 73 ayat 8. Wazkur isma rabbika itu menyuruh kita zikir kan, nyebut nama Tuhan, nyebut nama Allah, biasakan maksudnya Allah subhanallah. Nah, terus buat wa tabattal ilaihi tabatila, dan beribadatlah kepadanya dengan penuh ketekunan, ya. Nah, dalam Al-Qur'an sungguh-sungguh atau ketekunan dibahasakan dengan tabatil atau mujahadah. Orangnya mujahid, perbuatannya jihad. Jihad itu berjuang. Berjuang kan mesti sungguh-sungguh. Ibarat begini, bapak disuruh sama istri ngambilin baju yang kelempar sama anak bapak ke genteng. Maka diperlukan jihad, berjuang. Nggak mungkin main-main. Ayo, tangannya diginiin, nggak nyampe. Pasti mesti dengan manjat tangga, apa segala macam. Gitu. Namanya mujahadah, jihad. Nah, ayat yang kelima yang terakhir ini, yaitu surat Al-Ankabut ayat 69. Yang bunyinya, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang ke arah kami, mencari keridhaan kami, atau berjihad, ya, berjihad untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah beserta orang yang baik. Surat 29 ayat 69. 5 ayat ini Bapak baca lagi di rumah, pasti kesimpulannya mesti serius berislam. Nggak mungkin main-main lagi, nggak mungkin nggak sungguh-sungguh. Tuh. Itu ayat-ayat yang mendasari atau menginspirasi orang untuk bisa bersungguh-sungguh serius dalam Islam. Ya, dan ini sebetulnya saya mau minta dihafalin, cuman ntar Pak Tom protes gak? Hafalkan satu orang nih. Sebutkan 5 ayat yang menginspirasi orang untuk sungguh-sungguh. 1, wah langsung gitu. 2, 3 sebutkan. Dan hafal, mesti hafal. Sanggup kan? Sanggup, apalagi Ustaz. Nggak mungkin kan sanggup. Ya kan? Gampang kan? Yang pertama, 3, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nomor 2, ya ayyuhalladzina amanu qulu fi silmi kafah. Ya kan? Nomor 3, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nomor 4, waskur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Nomor 5 terakhir, waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, 5 ini merupakan ayat inspirator atau yang membayangi orang untuk berislam secara sungguh-sungguh. Sekarang perintah bersungguh-sungguh ada. Ya, perintah bersungguh-sungguh ada baik dalam hadis maupun dalam ayat Quran. Sekarang dalam hadis dulu. Hadis nomor 2. Kita lihat perintahnya, jangan lemah semangat. Buka hadis nomor 2. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'mini dhaif, daripada mukmin yang lemah. Oke. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan masing-masing keduanya ada kebaikan, baik yang kuat maupun yang lemah, ya kan?
ahris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jiz, dan janganlah kau lemah semangat atau janganlah kamu bodoh. Ya, janganlah kamu lemah semangat. Ini perintah. Jadi mukmin yang kuat ilmunya, kuat berdiriannya, kuat keyakinannya, lebih Allah cintai dan lebih baik daripada mukmin yang setengah-setengah, yang doif. Walaupun dua-duanya baik, mukmin juga. Maka perintahnya ahrus, bersungguh-sungguhlah ala ma yanfa'uk, terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jiz, dan janganlah kamu jadi lemah semangat. Itu satu, itu perintah itu. Itu udah mutlak tuh, nggak mungkin ini bukan, oh ini tawaran, bukan. Ini perintah, mutlak perintah. Perintah kedua, surat Al-An'am ayat 70 sampai 71. Ini baru disertai dengan keterangan hukuman bagi orang yang bermain-main. Lihat. Surat surat Al-An'am. Surat 6. Iya, ayat 70 dan 71. Oke. Saya bacakan. Mari kita mulai. Wadzaril ladzina takhuzu dinahum la'iban wa lahwan. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sedang gurau. Ini kewajiban Bapak ninggalin. Jadi kalau ada orang ngomongnya soal agama ngeledek, udah tinggalin aja. Nggak usah didebat juga, ya. Percuma, ya. Wa gharatuhumul hayatud dunya, dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi kalau ada orang memang ngomong agamanya masih bisa betulin sama kita. Kalau nggak bisa, udah tinggalin aja. Nah, terus, ini. Wa dzakir bihi antu besala nafsun bima kasabat. Peringatkanlah mereka dengan Quran agar masing-masing diri tidak dijerumuskan dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Perbuatannya main-main itu. Terus laisalaha min dunillahi wali, tidak ada baginya pelindung. Wala syafi, dan tidak ada pula pemberi syafaat selain Allah. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khas minha, dan jika dia menebus dengan segala macam tebusan, niscaya tidak akan diterima daripadanya. Jadi orang yang main-main terus menebus ke malaikat gitu, nyogok, nggak bisa. Pokoknya udah salah itu. Ulaikal ladzina absilu bima kasabu. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih, disebabkan kekafiran mereka dulu main-main dalam agama. Paham? Jadi kita suruh jauh nih. Kalau tahu daripada ketularan, karena main-main sama dunia nular. Bapak kalau udah kagum sama dunia ini, apa yang dikagumin? Misalnya F1, apalagi bola segala macam. Udah ketipu kita. Kalau kita nggak ikut tahu soal itu, rasanya ketinggalan zaman. Iya nggak? Misalnya ada sesuatu yang lagi ngetren nih, kita nggak tahu, gimana ya? Kurang nih kayaknya kita. Akhirnya kita bergabung. Nah itu kejebak. Maka tinggalkan. Jangan ketularan. Itu problemnya. Ya. Hasilnya aja. Apa? Tinggal tunggu hasilnya. Misalnya Swedia lawan ini, nih, hasilnya ya udah dipasang aja. Ngapain nonton? Ini apa sih, Pak? Apa sih paham ya? Ya, betapa agamanya mengiring kita untuk selamat. Selamat dari neraka dengan cara sungguh-sungguh beragama. Terus dalil nomor 3 lagi, ya sebagai perintah kita bersungguh-sungguh. Lihat hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Tadi dari 70 sama 71, 71-nya belum diterangin. 6, 70, 71. Baru 70. Oh 70 aja ada. 70 aja. Bisa aja di cancel aja. Ya, lo yuk, Quran di cancel lo aduh sabar geledek lo. Quran di cancel. Saya salah sebut. Itu sama. Apa itu? Yang nggak bermanfaat ya harus ditinggalkan. Iya. Yang berdasarkan mudorot. Iya sih. Cuman ini kan lagi ngomongin bab perintah nih. Sampai itu aja, sampai tinggalkan aja. Oke.
Hadis nomor 6. Apa kata hadis nomor 6? Qaribu, dekatkanlah diri kalian pada Allah kan. Wasaddidu. Nah, ada istilah lagi selain jihad, selain tabtil tadi, saddid. Dan sungguh-sungguhlah. Seriuslah, fokuslah, ya. Fa innahu laisa ahadum minkum bimu'jihi amalu. Sebab sungguh tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat karena amalnya. Bayangkan udah beramal soleh, nggak selamat juga, ya kan? Nggak selamat juga. Terus sahabat bertanya, termasuk engkau Rasulullah? Ya, qalu wala anta ya Rasulullah, apa engkau juga begitu nggak selamat gitu? Wala ana, aku juga nggak selamat, illa kecuali ya hanya saja an yataghammaddanillahu birahmatihi minhu wa fadli. Allah meliputi dan rahmat dan karunia-Nya. Jadi perintahnya raih keselamatan dengan rahmat dan fadilah Allah melalui sungguh-sungguh. Ya. Tuh, enggak sungguh-sungguh, raka. Main-main, raka. Nah, ngaso dulu bentar, ngaso semenit aja. Enggak, ini berat Pak. Ini kayak kehidupan kayak banyak nerakanya. Enggak, ini materi berat nih. Bener serius. Kalau kita mau serius nih belajar, ini materi berat, enggak main-main. Enggak main-main. Ya sungguh-sungguh. Iya. Harus dipahami. Iya. Nah, sekarang bab terakhir. Apa yang mesti disungguh-sungguhin dalam Islam? Ada 5. Jadi yang mesti kita serius, sungguh-sungguh itu ada 5. Malam ini nggak 5-5-nya rupanya, hanya 2. Jumat depan baru nomor 3 dan nomor 5. Apa itu? Pertama, sungguh-sungguh mengenal Allah. Kedua, sungguh-sungguh beriman. Ketiga, sungguh-sungguh bertakwa. Keempat, sungguh-sungguh bertobat. Kelima, sungguh-sungguh malu. Sungguh-sungguh beriman. 3 Ustaz. Takwa. Malu. 5 ini kalau dibuat main-main, sorry, udah dah. Ya kan? Kalau dibuat main-main, pasti Anda nggak selamat. Sungguh-sungguh mengenal Allah, sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh bertakwa, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh malu. Nah, ini ada caranya, ada keterangannya semua. Jadi siapa tahu kita ternyata belum sungguh-sungguh dalam 5 ini, bakal rubah hidup Anda dengan keterangan ini. Nah, untuk malam ini cuman bisa diterangin 2. Yang pertama tuh sungguh-sungguh mengenal Allah dan beriman aja. Nanti bertakwanya minggu depan, ya. Oke, mau bisa kita mulai? Sungguh-sungguh mengenal Allah. Mengenal Allah bahasa Arabnya ma'rifatullah. Ma'rifah, jadi mengenal Allah. Mengenal Allah itu bisa dengan 4 jalan. Ya, dengan 4 jalan. Cuman 1 dari 4 itu adalah yang paling utama. Nah, jadi yang 3 bukan yang utama, tapi yang 3 itu mengenal Allah, yang 3 itu dengan ilmu, yang 1 dengan keyakinan. Jadi mengenal Allah itu ada 4 jalan, ya. Ma'rifah itu ada 4 jalan. Jalan melalui apa? Yang 3 mesti dengan ilmu, dengan pendalaman, dengan perjuangan mencarinya. Yang 1 lagi dengan keyakinan penuh. Nah, apa aja yang dengan ilmu itu? Jalan pertama melalui sifat-sifatnya, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Coba sekarang Bapak nanti saya kasih tugas dan ini nggak akan saya tagih. Silakan ini sendiri sampai Bapak mati, tolong hafalkan surat Al-Ikhlas dengan artinya. Lihat baik-baik. Kul, katakanlah, huwa dia Allahu, Allah itu ahadun satu. Allahu, Allah itu as-samad, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan. Walam yakul, dan tidak ada lahu baginya kufuwan yang setara, ahadun satu pun. Gitu doang. Gitu doang. Kul, katakanlah, huwa dia Allahu, Allah itu ahadun satu. Allah. Dan ini
merupakan jawaban Allah kepada Rasulullah yang lagi ditanya orang Yahudi. Coba kita lihat hadis nomor ketiga. Ini Rasulullah ditanya gini nih, langsung Allah yang jawab melalui firman. Lihat ya. Dari Ubay bin Ka'ab bahwa orang-orang musyrik berkata pada Rasulullah SAW, Sif, ya kan? Sif unsub lana rabbak. Sifati dan sebutkan nasab Tuhanmu pada kami. Akhbirna, beritahu kami dari mana dia berasal dan dari jenis apa dia dibuat. Apakah dari emas, timah atau perak? Kata orang Yahudi, terus apakah dia makan? Wal yakul wasyarab, dan minum. Jadi apakah Tuhan itu makan dan Tuhan itu minum? Dari siapa dia mewarisi dunia? Dari siapa yang mewariskannya? Maka langsung Allah turunkan surat Al-Ikhlas. Katakan Muhammad, Allah itu satu. Ini pertama mengenal Allah melalui sifat. Jadi sifatnya ahad. Nah, satu termacam-macam. Satu dalam perbuatan, satu dalam apa? Satu dalam nanti itu. Itu dulu pernah kita pelajari ya di sini ya, tauhid ya. Tapi mengenal Allah pertama melalui sifat dan ilmu. Ini mesti Bapak pelajarin, banyak tuh ayat ini. Termasuk laisa kamitslihi syai'un. Dia enggak serupa dengan apapun gitu. Itu sifat namanya. Termasuk Bapak pelajari mazhab Asy'ari yang punya keterangan mengenai sifat 20 Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hadis, qiyam mudasi, wahdaniya, qudrat, idrat, ilmu, hayyun, sama, basar, kalam, qadir, murid, hayyun, alimun, basirun, mutakallimun. 20. Kalau dibeberin di sini 5 tahun. Satu-satu. Tapi itu mengenal Allah lewat sifat-sifatnya. Gitu. Sehingga kita nggak sembarangan ngomong mengenai Allah. Allah Maha Pengampun. Iya, Maha Pengampun. Buat yang minta ampun. Gitu kan? Gitu. Nah, orang yang udah mengenal Allah itu, maka dia sungguh-sungguh mengenal Allah, nggak main-main lagi berislamnya gitu. Itu pertama. Lewat sifat Allah. Ma'rifat Allah yang kedua jalannya melalui nama-namanya Allah. Melalui nama-namanya Allah. Atau Asmaul Husna. Ya, maka kita pelajarin ayat-ayat Quran yang mengandung nama-nama Allah yang digabung-gabung tuh. Misalnya, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahman rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhan juga tuh nama Allah. Subhanallahi amma yasifun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna bisabbil salawat wa huwal azizul hakim. Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. 22 sampai 24. Surat 59 ayat 22 sampai 24. Pelajaran itu. Atau surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dia yang alim. Jadi semua nama-nama Allah yang indah itu kita pelajari, kita hafalkan. Itu mengenal Allah lewat nama. Tadi sifat, ini nama. Tuh. Nomor 3, mengenal Allah lewat kudrat dan iradatnya. Mengenal Allah lewat apa? Kudrat dan iradat. Kudrat itu apa? Pak Riko, kudrat apa? Pak Karim, kira-kira tahu nggak kudrat apa? Habis kudrat saya nanya iradat baru. Kudrat, iradat. Nah, kudrat itu apa? Dulu kita pelajarin di sini Pak. Masih ada tulisannya. Mana itu kudrat? Nah, itu kudrat itu iradat. Kudrat, iradat. Kalau pada lupa, mending saya pulang. Iya. Artinya apa? Kalau Bapak lupa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti ada yang ingat kok. Oke, lupa ya. Ya, lupa dulu. Ustaz. Kodir. Ketentuan boleh, tapi kalau disanding dengan irodat, Ustaz, bukan ketentuan. Kehendak irodat. Saya nanya kudrat. Kalau disanding dengan irodat, bukan ketentuan artinya. Kemampuan, kekuasaan, kekuatan kudrat tuh, kemampuan, kekuasaan.
Kalau ketentuan lagi ngomong takdir baru kodri kan, kekuatan dan kehendak. Jadi kita mengenal Allah melalui kekuatan dan kehendaknya. Ini Bapak bisa lihat di ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Dia tidak mengantuk, tidak tidur, ya. Miliknya apa di langit dan bumi. Yang memberi syafaat cuma bisa dia. Orang yang memberi syafaat mesti dengan izinnya dan yang maha tinggi. Itu adalah kudrat dan idrat Allah. Al-Baqarah 255. Pelajarin dulu. Lo mengenal Allah lewat kudrat dan idratnya. Kekuasaan, betul. Kekuatan juga bisa. Kemampuan, kekuatan, kekuasaan. Kalau irodat, kehendak. Kehendak. Betul. Ya, jadi untuk mengenal dari awal mengenal Allah, bisa Bapak baca ayat kursi. Ayat kursi itu termasuk memuat kudrat Allah dan idrat Allah. Betul-betul memuat itu semua. Nanti ada lagi ayat lain, tapi ayat kursi dulu lah. Ya. Nah, nomor 4 ini. Ya tadi tuh 3 tuh mengenal Allah dengan ilmu, yaitu dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dan melalui kudrat-kudratnya. Ini 3-tiganya bisa ditempuh dengan ilmu. Tidak mungkin Bapak nggak belajar terus tahu Allah kecuali lihat ngaji, ya. Nah, nomor 4 ini dengan keyakinan. Mengenal Allah melalui haknya. Mengenal Allah melalui haknya. Melalui haknya. Kira-kira nih, kalau saya tanya, apa hak utama Allah atas hambanya? Apa hak Allah yang paling utama atas hambanya? Jadi Allah berhak apa? Disembah. Ya, ini kunci nih. Disembah. Nah, jadi mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, pertama adalah mengenal Allah adalah zat yang patut disembah dan hanya Dia yang disembah. Itu baru mengenal Allah. Itu baru mengenal Allah. Nah, makanya sekarang kita lihat Al-Quran cerita bahwa orang-orang yang nggak mengenal Allah, mereka pasti punya bibit musyrik dalam hatinya. Karena kalau mengenal Allah dengan baik haknya, pasti nggak akan musyrik. Ayo kita lihat ayat Qur'annya ya, untuk bukti ini. Ya, mari kita lihat surat Al-Hajj, surat 22, ayat 73. Ini Allah mau cerita nih bahwa kalau ada orang nyembah selain Allah, yang disembah itu nggak bisa nyiptain lalat, nyiptain nyamuk. Lihat ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba masalun, telah dibuat perumpamaan. Fastami'ulah, maka dengarkanlah kamu perumpamaan itu. Innal ladzina tad'una min dunillah, sungguh segala yang kamu seru selain Allah, la yakhluqu dzubaba walau ijtama'ulah, tidak dapat menciptakan seekor nyamuk pun walaupun mereka bersatu menciptakannya. Oke? Wa in yasdubhumul dzubaba syai'an, kalau nyamuk itu merampas sesuatu dari mereka, ya, la yantakizuhu minhu, mereka nggak bisa merebutnya kembali. Jadi nyamuk misalnya ngasih bakteri apa ke kita nggak bisa lagi untuk nolak, ya kan? Nyamuk kecil dulu. Maka Allah tutup dengan kata daufan tolibul wal matlub, lemahlah yang menyembah, lemah pula yang disembah. Jadi kalau ada orang nyembah sesuatu selain Allah, pasti dua-duanya lemah. Yang menyembah lemah, yang disembah lemah. Lihat sekarang ayat 74-nya. Baru orang yang kayak tadi tuh dibilang sama Allah, ma qadarullahi haqqa qadri, mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, bahwa Allah itu yang disembah itu bukan seperti itu, lemah bukan, tapi Allah tutup, innallaha laqawiyyun aziz, Allah tuh maha kuat lagi maha perkasa. Ya, jadi Allah giring gini. Ini ada orang musyrik yang menyembah selain Allah. Kata Allah, yang kamu sembah selain Allah itu nggak bisa bikin nyamuk. Atau kalau bisa bikin nyamuk, nyamuknya sendiri kalau lagi gigit kamu nggak bisa nolak. Maka yang kamu sembah itu daufan tolibul mawatlub,
kamu nyembah dia kamu lemah, yang disembah juga lemah. Maka Allah tutup. Mereka tuh nggak kenal Allah, Pak Qadri, ya kan? Bahwa Allah yang sebenarnya yang kamu kenal tuh Allah yang disembah, yang maha kuat lagi, maha perkasa. Itu maksudnya ayat ini. Coba Pak, didalamin dulu Pak. Ya nggak terlalu berat kan? Ya, dalamin dulu bahwa ini mengenal Allah yang sesungguhnya dengan keyakinan ini Allah yang disembah gitu. Terus ke ayat selanjutnya, ayat ke-75 ya. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini mulai nih. Allah mengenalkan diri melalui nama-namanya kan, yaitu maha mendengar lagi maha melihat. Terus selanjutnya ayat 76. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan hanya pada Allah dikembalikan semua urusan. Ini mengenal Allah melalui apa? Apa? Sifatkah? Namakah? Apa? Keyakinan. Kudrat irodat. Itu Allah tahu, ya kan? Ya, kemampuan Allah. Terus setelah kita digiring Allah mengenal melalui namanya, melalui haknya, melalui irodatnya, sifatnya, maka ayat 77 baru perintahnya nih kan. Ya, hai orang yang beriman, rukulah, sujudlah kamu, sembahlah. Mengenal Allah melalui haknya, sembahlah Tuhanmu. Ya. Lalu di ayat ke-78-nya lihat baik-baik. Wajahidu fillahi haqqo jihadi, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Jihad. Nah, jadi sungguh-sungguh itu digiring melalui mengenal Allah melalui haknya. Ini paham gak sih? Ya butuh serapan dulu. Apa masih berat? Butuh waktu. Nanti diulang. Apa? Diulang nanti diulang. Oke, saya ulang. Lihat videonya nama. Masih munyah ini. Ya nggak apa-apa. Tapi intinya begitu. Jadi pertama-tama yang mesti kita lakukan dalam tauhid kita, akidah kita, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Ya kan? Yang dengan ilmu adalah dengan apa tadi? Melalui sifatnya, namanya dan kudrat-kudratnya. Tapi yang dengan keyakinan, saya yakin Allah yang disebut-sebut itu adalah Allah yang harus saya sembah. Lalu Allah memamerkan itu baru. Kalau ada yang nyembah selain saya, selain aku, kata Allah, lemah. Aku yang kuat gitu. Nah, kalau ada yang nyembah selain aku, disebut sama Allah, mereka tidak mengenal Allah dengan sekenal-kenalnya. Gitu. Iya Pak? Gitu ya? Nggak apa-apa. Nggak ngerti nggak apa-apa, ngerti sendiri. Jadi kesimpulannya untuk lebih mendekati pemahaman hadis nomor 5, lihat. Hadis nomor 5. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bonceng Nabi SAW di atas himar. Himar itu keledai ya. Beliau berkata padaku, nih, Nabi bilang, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alal Allah? Tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, hak Allah atas hambanya ialah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan satupun. Itu hak Allah. Jadi mengenal Allah bahwa dia zat yang disembah dan tidak boleh disekutukan. Coba saya tes iseng-iseng nih, yang nggak berhadiah sih. Apa yang Allah katakan pada Nabi Musa ketika Allah memperkenalkan diri di bukit Mukodas Tua? Kira ada tahu nggak? Apa yang Allah katakan pada Nabi Musa ketika Allah memperkenalkan diri? Saya Allah, saya Tuhan kamu. Terus ini penting ini. Inilah tauhid yang utama. Bukit Tua, Mukodas Tua, Baitul Muqaddas, Bukit Tua namanya. Bukan itu yang dikatakan apa? Aku pengen jalan Allah diakan dan itu. Apa gimana? Kan dia minta Allah gitu. Bukan itu. Bukan itu Bukit Tursina. Tursina.
Lain lagi tuh. Ini waktu Musa lihat api yang dia di rumahnya Nabi Syuaib. Wah, dia ngomong sama istrinya, kamu di sini dulu, saya mau lihat api dulu di gurun tuh. Dia samperin apinya, lalu ada suara, kamu ada di bukit yang suci, maka lepaskan sendal kamu. Masuk dia. Nah, lalu Allah memperkenalkan diri. Bunyinya begini, innani annallaha la ilaha illa ana. Sungguh aku ini Allah, nggak ada Tuhan selain aku. Lalu Allah bilang, fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan salat untuk mengingat aku. Itu tauhid, mengenal Allah, bahwa dia instruksi pertama adalah sembahlah. Surat Al-Hajj ayat 7. Surat Al-Hajj ayat 7. Surat Toha ayat 14. 11 sampai 14. Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14. Surat 20 ayat 14. Allah berfirman pada Nabi Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Sungguh aku ini adalah Allah, nggak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku atau ibadahlah. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan salat untuk mengingat aku. Itu tauhid paling utama, mengenal Allah, dan kebetulan Allah memperkenalkan diri. Mengenal Allah melalui haknya. Dan ada peristiwa nih di zaman Nabi nih. Nabi lagi datang ke masjid, belum qomat Pak. Pas waktu subuh ada sahabat sholat fajar 2 rakaat. Dulu kalau orang sholat fajar di sholat sunnah ini dibunyiin walaupun nggak keras. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Dan masing-masing di sini kan begitu. Agak jahar dikit gitu. Agak jahar. Nah, ini sahabat ini baca rakaat pertama Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Maka ketika dia Al-Kafirun, Rasulullah bilang, orang ini mengenal Allah. Waktu Al-Ikhlas, orang ini beriman pada Allah. Kenapa yang Al-Kafirun dia bilang orang ini mengenal Allah? Lihat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun, qul ya al-kafirun, la a'budu ma ta'budun. Hai orang kafir, tidaklah aku menyembah apa yang kau sembah. Soal penyembahan. Jadi mengenal Allah melalui haknya disembah. Gitu loh. Lihat hadisnya. Hadis nomor berapa itu? Nomor 8. Hadis nomor 8. Dari Jabir bin Abdullah bahwa ada seorang laki-laki berdiri lalu sholat 2 rakaat sunnah fajar. Pada rakaat pertama dia membaca qul ya al-kafirun sampai selesai. Nabi SAW berkata nih, Abdun arfa rabbah. Orang ini mengenal Tuhannya. Pada rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad hingga selesai. Rasulullah SAW berkata, orang ini adalah hamba yang beriman pada Tuhannya. Jadi Abdun arfa rabbah, dia mengenal Tuhannya. Kenapa mengenal? Karena al-kafirun itu adalah soal penyembahan. Nah, makanya Nabi bilang, barang siapa yang baca al-kafirun sebelum tidur, dia terbebas dari sifat musyrik, sifat syirik. Ya kan? Hadisnya ada? Iya. Qul ya ayyuhal kafirun. Selain falak binas itu ada. Iya, ada kafirun. Ada ayat kursi lagi. Dulu saya enggak tahu ada sayyidul istighfar. Ikut jadi. Saya pikir hanya falak binas doang. Wah, Masuk ke al-kafirun. Mantap. Iya. Waduh. Gitu. Itu lagi semua baca. Banyak kok baca. 30 juz. Al-Hasan. Sebelumnya. Kalau mau ciba ya sabar. Korok-korok. Sudahlah. Begitu Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau sekarang kita sungguh-sungguh mengenal Allah, hati-hati. Mau lewat apa jalurnya? Oh, lewat sifat Allah. Ya lihat ayat mulai sifat Allah. Lewat apa? Nama Allah. Lihat nama-namanya, banyak sekali itu. Lewat banyak sekali. Misalnya Allah turunin hujan. Allah
ini rezeki dari bumi dan dari langit. Itu semuanya kudrat tuh. Ya kan? Nah, terakhir melalui haknya yang utama bahwa dia berhak disembah. Gitu. Dikit lagi ya, orang ya masih kuat lah. Dikit lagi. Sekarang kita masuk pada sungguh-sungguh beriman. Tadi kan sungguh-sungguh mengenal Allah. Nah, untuk malam ini cuma sampai sungguh-sungguh beriman. Sungguh-sungguh bertakwa nanti di beriman itu ada dalam hati. Iman itu perbuatan hati. Belum nggak bisa dipura-purain. Ya, iman itu benar-benar perbuatan hati. Nah, Al-Quran banyak menginfokan bahwa iman yang benar seperti ini gitu. Iman yang nggak main-main, iman yang sungguh-sungguh. Misalnya kita masuk ya ke dalam contoh-contoh dulu. Ini Ustadz Luli juga udah hafal nih, yaitu Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Lihat nanti. Kalau dalam diri Bapak belum ada sifat ini atau amal ini, perbuatan ini, maka cepat-cepat kita biasakan. Mari kita lihat Al-Anfal 2, 3, dan 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahi wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang beriman ialah mereka yang satu, bila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Biasanya gemetar atau tremor itu ada pada fisik. Tangan gemetar, kaki gemetar, Parkinson. Ini hati gemetar. Ya kan? Jadi kalau disebut namanya orang beriman yang benar-benar beriman, gemetar hati mereka. Mereka gemetar itu artinya ada rasa khosya dan khauf. Takut. Aduh, ini Allah disebut, ya kan? Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu nama Allah disebut. Baru lohor, udah asar lagi. Aduh, gagal dia. Ya, berarti nggak wajilat qulubuhum, ya. 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan Quran bertambah iman mereka. Bukan main-main kan berarti? Benar. Terus wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini udah saya terangkan tawakal ya di lalu-lalu. Terus nomor 4, alladzina yuqimuna shalah, yang sholatnya berdiri tegak, artinya mereka nggak pernah lalai sholatnya. Dan nomor 5, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka bukan orang pelit tapi menginfakkan hartanya, sebagian hartanya. Baru Allah tutup di ayat 4-nya, ulaika umul mu'minuna haqqan, mereka orang beriman yang nggak main-main, dengan sebenar-benarnya mereka akan beroleh derajat ketinggian sesuai mereka. Jadi cara sungguh-sungguh dalam beriman, pertama kalau disebut nama Allah wajilat qulubuhum, dibacain ayat-ayatnya, maka bertambah imannya dan mereka selalu bertawakal setelah mereka berusaha. Nomor 4, mereka sholatnya nggak pernah bolong. Nomor 5, mereka tidak pelit. Itu iman yang haqqo, nggak main-main. Insya Allah kita semua udah begitu, amin. Udah dong. Dia kayak toke, haqqo. Nyontohnya kayak toke, haqqo. Tuh, ya. Sungguh-sungguh beriman pada versi pertama. Nah, orang yang dibilang mukminuna haqqo, orang beriman yang haqqo, yang sungguh-sungguh, yang nggak main-main, dalam istilah Quran disebut juga golongan sodaku, apa? Sodaku atau sodikun, orang-orang yang benar. Maksudnya benar apanya? Benar imannya. Jadi kalau ada bapak jumpain golongan sodaku, golongan sodikun, sama, itu mereka lagi nggak main-main imannya. Oke? Nah, untuk mengantarkan kepada pemahaman yang benar, mari kita lihat dulu tujuan Allah memberikan musibah kepada orang beriman. Lihat, dengerin ayatnya.
Ahsiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Al-Ankabut ayat 2. Ya. Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan ngomong kami beriman bahwa tapi kamu belum diuji? Nah, lihat baik-baik ayat 3-nya. Coba dibuka. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ya, ayat 2 tadi bilang ahasiban nasu ayyutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa kami telah dibiarkan saja mengatakan kami beriman wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Lihat. Lihat nih, tujuan diuji nih. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaku, maka sesungguhnya Allah mengetahui mereka orang-orang yang benar imannya, ya kan? Shadaku itu benar imannya. Terus wala ya'lamanal kadzibin, dan Allah mengetahui orang-orang yang bohong imannya. Jadi orang yang benar imannya tadi munal haqqo disebut juga apa? Sodaku. Sekarang buka sodaku atau sodikun. Al-Baqarah 177. Al-Baqarah 177 bagian akhir. Al-Baqarah 177 bagian akhir. Lihat ada kalimat begini. Ulaikal ladzina sodaku. Ulaikal ladzina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Lihat ada? Nah, itu diartikan di Al-Qur'an biasanya mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang yang takwa. Aslinya mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ya kan? Sodaku, benar imannya dan orang yang takwa. Nah, berarti kalau mereka orang benar imannya sama dengan yang tadi itu, lihat perbuatan apa yang menyebabkan mereka benar imannya di atasnya. Ya, kita lihat dari awal. Al-Baqarah 177. Ngapain aja mereka tuh? Lihat. Laisal birra an tuwallu wujuhahum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke arah barat dan arah timur. Walakinnal birra, dan sungguh kebaikan itu man amana billahi wal yaumil akhir wa malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Pertama, kebaikan itu adalah seseorang beriman kepada Allah, pada hari akhir, pada malaikat, pada kitab, pada nabi. Nomor 2, wa atal mala ala hubbih zabil qurba wal yatama wal masakin wa bil sabil wasailin wa fir riqab. Yang kedua, mereka memberikan harta yang dicintai kepada itu semua tuh, miskin, orang sabil segala macam. Yang ketiga, ya kan? Wa aqamas shalah, mereka mendirikan salat. Keempat, wa tazakah, mereka mendirikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim, mereka menepati janji. Iza ahadu, kalau mereka berjanji. Wasabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba'si, dan mereka bersabar atas kesempitan, peperangan dan sebagainya. Ya kan? Baru ulaikal ladzina sadaku. Jadi orang beriman yang benar itu mereka imannya kuat, mereka berikan harta dicintai, mereka sholat, mereka zakat, mereka nepatin janji, nggak pernah bohong, nggak pernah melanggar janji, dan mereka sabar dalam berbagai momen. Kalau ada yang belum melaksanakan ini, imannya main-main. Gitu, ya. Kita main cepat ini. Mantap, dapat. Sodaku. Ya. Lalu beriman yang sungguh-sungguh atau beriman yang tidak main-main, ya, sungguh-sungguh beriman. Lihat hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Jadi semua dalil ini kan menuntun kita, Pak, ya. Menuntun kita untuk beriman dengan sungguh-sungguh. Oke, hadis nomor 4 ya. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, dia bersabda, la yu'minul abdu, tidak beriman seorang hamba, hatta yu'mina bi arba'in, sampai dia beriman pada 4 hal. Yaitu, 1, nah ini lihat 1 nih, hatta yashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. 1, dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. 1, 2, bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Nomor 2, jadi ini syahadat tauhid
dan syahadat Rasul. Nomor tiga, bahasani bil haq ya, yang diutus dengan hak. Wa yu'minu bil ba'si ba'dal maut, dan dia beriman pada hari kebangkitan setelah mati. Nomor 4-nya wa yu'minu bil qadar, beriman pada takdir. Jadi nggak main-main memahami takdir dan yakin ada hari kebangkitan setelah mati, yakin pula ada pada Allah dan kepada Rasulnya melalui syahadat. Ini iman yang benar, iman yang nggak main-main. Nah, terakhir ciri orang yang iman yang nggak main-main lagi ada lagi, yaitu surat Al-Hujurat ayat 15. Surat 49 ayat 15. Ini yang sungguh-sungguh beriman ya. Karena di sini ada bahwa mereka namanya as-sadiqun atau as-sadaku tadi, yaitu orang yang benar imannya. Lihat, oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Ya, sungguh orang-orang yang beriman itu hanyalah satu, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Satu. Dua, summa lam yartabu. Ya. Kemudian dua, mereka nggak ragu-ragu sama imannya, nggak ragu-ragu, yakin penuh. Ya. Nomor tiga, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun, mereka itu orang-orang yang benar imannya. Shadiqun, shadiqun. Jadi ini saya cuman kasih daftar orang-orang yang sungguh-sungguh beriman gitu loh ya, dengan ciri-ciri ini. Maka siapa yang sungguh-sungguh seperti itu melaksanakan ini semua ya, lihat hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Ayat 7 buka, baca kok. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Ini bersumpah nih. Ma min abdin yu'min, tidaklah seorang hamba beriman, summa yusaddid, dia sungguh-sungguh, kemudian dia sungguh-sungguh jalan keimannya, illa sulika bihi fil jannah, melainkan dia akan dimasukkan dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian itu. Amin. Nah, itulah untuk malam ini. Jadi kita udah mengenal ruang lingkup dari kesungguhan beragama Islam sampai pada 2 bab, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengenal Allah dan sungguh-sungguh dalam iman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.